Jangan biarin Tuhan menunggu terlalu lama. Masih bagus kalau hari ini kita masih ada, ya Tuhan masih mengasihi. Ya kalau nunggu-nunggu lama terus dipanggil, nggak sempat ketemu dengan rencana Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan janjinya bagi setiap orang yang percaya. Tapi sayangnya tidak semua orang Kristen mengalami janji Tuhan itu. Nggak semua anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan mengalami setiap jawaban doa yang mereka mau. Nah hari ini kita sama-sama belajar. Coba kita renungkan, kalau dengar firman itu otaknya agak jalan ya. Jangan menatap saya dengan tatapan kosong. Karena saya tahu ini orang-orang yang menatap saya dengan tatapan kosong tuh banyak loh. Orang Kristen duduk di gereja lihat pendeta tuh gini, tapi otaknya nggak di saya. Ya saudara lagi mikir nanti habis ini minum kopi di mana, ngafe di mana, atau mikir besok kok tugas kuliah belum selesai ya. Jangan ya dek ya. Jadi lihat kepada saya sambil otak mikir jalan nih yang di ngomongin apa ya, supaya kita nggak kehilangan berkat dari firman Tuhan. Hizkia ini seorang raja yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan dia tahu dengan benar kalau bangsa itu salah menyembah kepada Allah yang salah, maka mereka tidak akan dapat berkat dari Tuhan. Makanya yang pertama kali dia lakukan adalah dia menghancurkan semua penyembahan berhala. Setelah bangsa Israel melakukan perjalanan, ternyata tiang ular tembaga itu akhirnya menjadi berhala. Bangsa Israel mempersembahkan korban di sana karena mereka merasa itu Allah. Ya, dan ternyata mereka salah. Jadi ketika Hizkia naik menjadi raja, dia merobohkan tiang dari ular tembaga itu, saudara. Kalau saudara pergi ke Gunung Nebo, yang saudara lihat di sana itu bukan asli. Itu sudah buatan untuk memperingati monumen itu, tapi yang aslinya sudah dirobohkan sama Hizkia. Hizkia juga seorang raja di usia 25 tahun dia naik menjadi raja. Dan dia adalah raja yang menaklukkan kerajaan Asyur. Sanherib, raja Asyur, pada waktu itu mengepung bangsa Israel. Siapa yang tidak kenal dengan Sanherib atau kekuatan kerajaan Asyur pada zaman kuno, saudara? Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang terkuat. Tidak ada yang sanggup menandingi mereka. Mereka menaklukkan semua bangsa-bangsa, ya, dan termasuk Israel pada waktu itu. Ya, Asyur ini sekarang adalah Iran, Irak, Turki, ya, dan Suriah. Kalau sekarang saudara pengen tahu Asyur itu kerajaannya apa, sekarang terbagi menjadi Iran, Irak, makanya sampai sekarang bermusuhan terus tuh dengan Israel. Ketika Hizkia memerintah, dialah yang menaklukkan. Tapi dengan kekuatan siapa? Bukan kekuatan Hizkia, kekuatan dari Tuhan. Nah kita mau belajar, saudara. Kita lihat Yesaya pasal 38 dari kisah hidup Hizkia. Kita baca mulai ayat yang pertama. Yesaya 38 ayat yang pertama, saudara baca dengan suara keras ya. Karena ini jam-jam rawan, ini saya tahu ya. Banyak yang matanya 2 watt ini sudah ya. Jadi baca supaya tidak ngantuk ya. Baca bersama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, kira-kira kalau Nabi yang mengatakan hal ini itu pasti terjadi atau tidak? Terjadi ya. Nabi Yesaya, Nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia disuruh Tuhan katakan pada Hizkia. Ya, dan Yesaya ini luar biasa, saudara. Dia nabi yang nggak kompromi. Walaupun Hizkia raja besar pada waktu itu, tapi dia harus mengatakan tidak, iya. Nggak usah menghibur. Kadang ada pendeta kalau ketemu orang kaya,
Udah sakit, delek-delek, napasnya tinggal satu-satu, masih dihibur-hibur lagi. Percaya ya Pak, Tuhan sanggup menyembuhkan. Padahal napasnya udah ya, enggak usah. Ya, kita harus peka dengan suara Tuhan. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Ya, siapapun saudara. Saya ingat ketika terakhir Kiki Fatmala mau meninggal, jadi dia pengen ketemu dengan saya, lalu susternya telepon dan kami datang ke rumahnya. Saya lihat dia terbaring di tempat tidur, sudah lemah. Ya, saya bilang sama dia, Ki, ingat ya, di dalam Kristus mati adalah keuntungan. Ya, kalau kita lihat orang udah mau mati, ndak usah dipercaya kamu pasti sembuh, nanti pelayanan, ndak usah. Ya, karena di dalam Kristus mati adalah sebuah keuntungan. Ya, tapi memang ternyata banyak orang Kristen yang belum siap mati. Siapa yang sudah siap mati sini? Yang sudah siap boleh angkat tangan. Yang belum siap mati angkat tangan. Yang bingung angkat kaki saja. Ya, kau hidupmu tidak ada pilihan kau. Tidak boleh hidup begitu, harus ada pilihan. Ya, kalau belum siap ya siap-siap. Kalau sudah siap ya tunggu saja waktunya kan, nanti Tuhan panggil. Bukan soal waktu kapan. Saudara siap atau tidak siap, kalau waktunya tiba ya berangkat. Amin apa amin? Ya. Apalagi kalau dokter udah bilang sampaikan pesan terakhirmu. Masih bagus kalau dapat kesempatan kasih pesan terakhir. Ada orang kan gak dapat kesempatan. Ya lagi sehat-sehat dipanggil Tuhan. Bukan soal matimu itu kapan, bukan. Tapi kita harus siap, ya. Karena kita gak pernah tahu kapan datangnya, ya siap-siap saudara. Ya, bagaimana mempersiapkan diri nanti kita belajar. Nanti ya ada bapak-bapak mau mati, ditanya pesan terakhirnya apa Pak? Dia bilang sama istrinya, rumah yang di belakang itu jangan kau jual. Lu kenapa? Itu bukan punyaku. Nah ya, jangan dijual, orang punya orang ngapain dijual ya. Jadi saudara, kenapa Hizkia menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan? Ketika Nabi Yesaya berkata seperti itu, lihat ayat yang kedua kita baca bersama. Apa tindakan Hizkia saudara? Baca bersama. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Apa isi doa Hizkia yang tokjer langsung dijawab ya? Tadi Tuhan bilang lewat Yesaya pasti mati, tidak ada ampun, pasti mati. Ayat 3 berkata, kita baca bersama supaya saudara bisa hafal ini, siapa tahu jadi doa kita juga. 1, 2, 3. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, kita lihat di sini. Doa dia itu bukan doa yang alay lebay. Tuhan, anak-anakku masih kecil, Tuhan beri umur panjang. Enggak. Dia juga enggak doa, Tuhan utangku belum lunas. Ya, yang ada utang bayar tuh utang ya. Nanti kalau kau mati bawa utang bahaya loh saudara. Hizkia berdoa, dia memberikan sebuah alasan kepada Tuhan untuk mempertimbangkan keputusan Tuhan. Siapa yang bisa merubah keputusan Tuhan saudara? Tidak ada. Ada orang bisa merubah keputusan Tuhan? Tidak ada. Hanya orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia memberikan sebuah alasan untuk Tuhan itu mendengar doanya. Dia bilang, Tuhan ingatlah, ingat Tuhan, ingat. Aku ini telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata-Mu. Tolong saudara kasih saya alasan
supaya Tuhan mendengar doamu. Apa yang kau bisa beri sama Tuhan? Ah Tuhan, ingatlah kiranya aku ini selingkuh terus loh Tuhan. Ya. Ah Tuhan, ingatlah kiranya aku ini nonton film porno terus loh Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya aku ini kepahitan loh sama mertuaku, sama keluargaku. Apa alasan yang bisa kita kasih sama Tuhan? Karena tidak semua orang Kristen itu doanya dijawab, tidak semua. Ya, jangan selalu berpikir setelah saudara Kristen, oh saya bisa minta Tuhan pasti kasih ya. Apalagi nyanyinya, kalau lain ditolong saya juga enak aja. Hidup kita seperti apa di hadapan Tuhan? Ya, ada nggak alasan untuk Tuhan itu bermurah hati mendengar doa kita, menjawab pergumulan kita karena sesuatu yang Dia bisa pertimbangkan dari hidupmu? Halo saudara. Hizkia berkata, aku yang pertama telah hidup dengan setia di hadapanmu. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang setia. Apa itu setia? Dalam segala keadaan kita tetap setia, percaya Tuhan, melayani Tuhan. Bukan waktu senang tok, waktu susah juga. Ya ada orang ketika senang setia, susah enggak setia. Ada orang kebalik, waktu susah setia, senang udah enggak setia. Kenapa sampai hari ini saya tetap setia melayani Tuhan? Kalau mau dipikir, hari ini saya berkat dari YouTube saya sudah cukup buat hidup saya. Bahkan sudah cukup untuk memberkati banyak orang. Ya. Tapi kenapa sampai hari ini saya masih mau? Saya besok pulang dari sini, Selasa pagi saya terbang ke Kalimantan. Saya keliling pelayanan misi. Bulan lalu 3 minggu saya nggak pulang rumah. Hati saya tuh suka di rumah, duduk di taman saya, ngopi, makan pisang goreng, liatin tanaman, itu lebih enak buat saya. Tapi untuk bisa menikmati rumah pun ada harga yang harus saya bayar. Seringkali Tuhan, aku tuh pengen loh, kapan? Kemarin saya baru ngomong sama suami, kapan ya kita ini benar-benar ada waktu kosong duduk di rumah, menikmati rumah. Ini sudah banyak sekali jadwal yang saya tolak saudara. Saya bisa pilih duduk-duduk aja di rumah. Toh saya dari YouTube sudah cukup, setiap bulan saya dapat uang. Tapi saya tidak bisa melakukan itu. Karena Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dulu waktu aku belum memberkati kamu, kamu setia melayani. Nah sekarang aku sudah memberkati, apakah kamu masih tetap setia melayani? Kita kadang datang melayani capek, tidak terima PK saudara. Kalau kita seminar tuh ke pendalaman, ke desa-desa, hamba-hamba Tuhan nggak dapat PK, tiket bayar sendiri, hotel bayar sendiri, dapatnya cuma capek doang. Tapi kenapa saya tetap mau? Dan ada harga yang harus dibayar. Enak gak? Nggak enak. Omong kosong kalau saudara bilang enak. Capek nggak? Capek. Pengennya di rumah, duduk di depan kolam ikan, lihat tanaman, lihat burung, lihat apa. Itu kerinduan. Tapi kan ya Tuhan mencari orang-orang yang tetap setia. Sekalipun engkau susah, tetaplah setia pada Tuhan. Waktu kau senang pun jangan kau lupakan Tuhan. Amin. Cinta kita tuh tidak berubah. Gambarannya seperti suami istri. Waktu istrimu masih muda, kau tetap setia. Waktu dia sudah tua, tetaplah setia. Amin. Waktu dia masih kurus, kau tetap cinta. Sekarang dia sudah gemuk, tetap. Amin bapak-bapak. Iya. Tapi istri ya jangan gendut-gendut banget dong. Ya, berusahalah. Saudara, apa itu setia? Enak tidak enak, baik tidak baik, kita tetap mau mengasihi Tuhan. Lalu dia berkata, ingatlah Tuhan, aku ini hidup di hadapanmu dengan tulus hati. Ketulusan hati itu yang Tuhan lihat saudara. Seringkali kita nih sama Tuhan tuh
Ya Tuhan, kenapa ya doaku kok tidak dijawab-jawab? Tuhan, kenapa? Tuhan, kenapa? Tuhan, kenapa? Kenapa? Saat kita berkata seperti itu, kita ini hatinya sudah tidak tulus loh. Saya pernah mengalami pergumulan berat. Waktu itu rumah kami mau disita karena saya nggak bisa bayar cicilan. Saya berdoa sama Tuhan. Ya, beberapa teman berkata, doa Bu sama Tuhan, klaim janji Tuhan. Karena ibu kan sudah bersaksi kemana-mana bisa beli rumah. Nanti kalau rumahnya ditarik, Tuhan malu loh. Hati-hati loh saudara. Seringkali kau mendengar nasihat-nasihat itu tidak benar loh. Jadi saya berdoa tiap hari, Tuhan bikin mujizat Tuhan, bayar rumahku Tuhan, 400 juta Tuhan. Kalau rumah ini disita, kau yang malu. Ya, kadang kita ini tidak tahu malu sama Tuhan. Tiap hari saya berdoa begitu. Yang terjadi apa? Doa tidak dijawab, stres, tertekan, makin menderita. Sampai akhirnya satu saat saya menyadari ada yang salah dengan doa saya nih. Satu kali nggak ada orang di rumah, saya berlutut di kaki Tuhan. Saya cuma bilang begini, Tuhan, hari ini aku buka hati Tuhan. Aku tidak tahu maksudmu apa yang Kau sedang rencanakan bagi hidupku. Tapi satu hal yang aku percaya, firman-Mu berkata, tidak ada satupun rancangan kecelakaan yang Kau rancangkan bagiku Tuhan. Memang saya sudah bersaksi bahwa saya bisa beli rumah ini karena kemurahan Tuhan. Tapi kalau Tuhan juga mau ambil lagi, ambil lo Tuhan, ambil lo. Hatiku rela. Sekalipun engkau tidak jawab doaku juga, aku rela, aku tetap mengasihimu. Sekalipun engkau tidak lepaskan aku dari masalah ini, aku tetap mengasihimu Tuhan. Dan Roh Kudus bilang iya. Dan kalau rumahmu diambil, Dia Tuhan yang mulia, yang agung, kemasyurannya mengatasi segala sesuatu. Kalau rumahmu disita, bukan Tuhan yang malu, tapi kau. Terus saya berdoa minta ampun. Tuhan ampuni. Kau punya rumah atau tidak punya rumah tidak mengubah kemuliaan Tuhan. Dia tetap mulia. Nggak usah kau putar-putar balik ceritamu. Karena Tuhan menilik sampai kedalaman hati. Akhirnya saya duduk di kaki Tuhan dengan berlinang air mata. Saya nyanyi, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan menyembahmu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Amin. Waktu saya menyanyi itu, saya ulangi dengan cucuran air mata di hadapan Tuhan. Sekalipun kau tidak tolong aku Tuhan, sekalipun kau tidak lepaskan aku dari masalah ini, tidak akan pernah kutukar engkau Tuhanku, dan aku tetap akan menyembah engkau Tuhanku yang hidup. Itu yang saya katakan. Dan ketika sikap hati kita benar, Tuhan melihat ketulusan hatimu, bahwa kau mengikuti Dia bukan supaya doamu dijawab. Engkau menyembah Tuhan bukan supaya masalahmu selesai. Kenapa kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan itu tidak akan pernah bisa kita bayar dengan apapun. Gak usah terlalu GR. Saya sering kali dengar orang Kristen, saya ini salah apa Bu? Saya melayani Tuhan loh, saya gini, GR banget loh. Ya, Tuhan selamatkan kita itu tidak ada satupun hasil atau apapun yang kita perbuat yang bisa membalas kasih Tuhan. Waktu Tuhan melihat hati saya tulus mengasihi Dia, saya nggak lagi
ya menodong Tuhan, mendikte Tuhan seperti itu. Tiba-tiba satu saat saya terpikir dan saya tahu Tuhanlah yang mengerjakan di dalam saya baik keinginan, kehendak maupun perasaan. Saya tiba-tiba inbox di Facebook, ya itu bukan di WA karena saya nggak punya nomor WA-nya. Ada satu jemaat di Bekasi, saudara. Saya nggak tahu rumah dia, saya juga nggak punya nomor telepon dia waktu itu. Saya cuma di inbox Facebook, Bu, Ibu mau beli nggak rumah saya, Bu? Tapi begini, Bu, kalau Ibu mau beli rumah saya, Ibu bayar dulu 400 juta kurang utang saya. Nanti kalau sudah sertifikat keluar, saya antar ke rumah Ibu. Nanti kita jual, Bu. Uang Ibu saya balikin 400 juta, keuntungannya kita bagi dua. Karena kalau ditarik rumah ini saya rugi. Tapi kalau dijual saya untungnya udah 2 kali lipat rumah ini. Dia cuma bilang, oh iya nanti saya tanya ke suami saya. 3 hari kemudian suaminya telepon. Saat itu saya belum melihat mujizat, saudara. Tapi hati saya sudah tenang karena sikap hatiku sudah dirubah. Saya belajar mencintai Tuhan dengan tulus. Saya sampai di titik mau diambil, ambilen. Aku rela, aku mencintai Tuhan. Lalu saudara tiba-tiba 3 hari suaminya telepon. Bu, maaf saya baru sempat hubungi Ibu. Cuma mau tanya, Bu, rumah itu sertifikat lengkap, IMB semua surat lengkap, Pak, lengkap. Oke, besok Ibu tolong kirim nomor rekening ya. Dia transfer 400 juta. Saya pergi bayar, saudara, sertifikatnya keluar. Saya telepon, Pak, maaf Ibu, rumahnya di mana alamatnya ya? Saya mau antar sertifikat. Nanti sambil kita tawar-tawarkan, pegang dulu aja. Dia jawab apa? Nggak usah Bu Debbie, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, itu dari Tuhan. Saya mau tanya saudara, menggerakkan hati orang, ngasih 400 juta, hello, gampang? Kalau bukan Tuhan, itu tidak akan terjadi. Alkitab berkata, bahkan Tuhan sanggup menggerakkan hati raja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu orang saya nggak kenal loh. Saya nggak tahu rumahnya. Saya juga tidak tahu bagaimana. Tapi saya nggak haji mumpung. Saya cicil. Bu, maaf, izinkan kami cicil sampai selesai. Saya tidak mau berhutang. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Iya. Jangan nggak percaya dengan janji Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Karena kita ini terbatas. Ada hal-hal di hidup kita yang tidak sanggup kita selesaikan dengan logika manusia. Makanya Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kepintarannya sendiri, yang mengandalkan pemikirannya sendiri, yang mengandalkan sesamanya manusia. Terkutuk. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya terkutuk? Seringkali kau tidak sadari. Kita pikir terkutuk itu, oh kalau kita ke pohon, kita menyembah-nyembah setan, oh terkutuk. No, waktu kau tidak mengandalkan Tuhan, kau sudah terkutuk loh. Apalagi anak-anak muda, saya mau bilang sekarang ya. Lihat perkembangan zaman. Hari-hari ini perkembangan teknologi itu begitu luar biasa. Hampir semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia sekarang mulai diganti oleh robot, oleh mesin. Yang namanya AI. Itu sekarang saudara, ya, kita bikin khotbah, cuma suruh aja tolong bikinin saya khotbah tentang Roh Kudus. Ndak 5 menit, 1 menit. Keluar narasinya, semua ayat-ayat khotbah tentang Roh Kudus, bahkan pembahasan. Saudara pencet suaranya, dia khotbah. Ya, sebab tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah yang hidup, bait gini. Itu dibacain semua. AI itu AI. Ya. Suami saya coba bikin lagu rohani, suruh AI bikinin saya lagu rohani. Keluar liriknya pertama, engkau adalah terang di tengah kegelapan hidupku. Sama suami saya dipencet, bikinin aransemen musiknya, keluar dipencet, coba nyanyi ada suaranya. Ciptaan AI tidak kena copyright.
Sekarang saudara, perkembangan teknologi di dunia kedokteran, komputer, robot bisa mendeteksi penyakit lebih daripada dokter. Dia cuma baca begini, dia tahu ini sakit apa. Canggih. Jadi anak-anak muda, walaupun kau pinter, andalkan Tuhan, hidup hormati Tuhan. Anak muda walaupun IQ-mu tinggi, hargai Tuhan dalam hidupmu. Apalagi yang bodoh-bodoh ini, udah bodoh lagi tidak andalkan Tuhan, nah sudah terkutuk hidupmu, nggak ada masa depanmu. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu itu akan mengalami masa depan yang penuh harapan waktu kau hidup menghormati Tuhan. Amin. Bagaimana menghormati Tuhan? Hizkia berkata, aku hidup melakukan apa yang baik di matamu. Saya mau tanya, di hadapan Tuhan merokok itu baik apa enggak? Jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia aja merokok kagak baik kok. Di rokok itu loh ditulis, rokok membunuhmu. Kok ya masih tetap dikonsumsi? Cuma orang goblok itu yang masih merokok, nggak bisa baca. Ya, jadi kalau ada perempuan yang pacaran sama laki-laki merokok, kau lebih goblok lagi. Ya, yang merokok tuh goblok. Perempuan yang pacaran sama laki-laki merokok itu double gobloknya. Kita ngomong to the point aja, belak-belakan ya. Kenapa saya bilang goblok? Orang goblok itu nggak pakai otak, nggak pakai rasio untuk berpikir. Sekarang kita beli rokok, ditulis itu rokok menyebabkan jantung, kematian, serangan jantung, stroke, kanker. Rokok membunuhmu. Lah kok kau masukin di badanmu? Saya mau tanya, kalau di air ini ditulis siapapun yang minum air ini akan kena stroke, serangan jantung, kematian. Air ini membunuhmu. Saudara mau minum? Yang minum orang goblok. Bener kan saya bilang? Iya, padahal Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal, budimu. Dengan otakmu tuh kasih Tuhan. Ya, nanti kalau kau merokok terus, akhirnya kau jatuh sakit, terus kau minta didoakan biar ditumpang tangan, tumpang kaki, tidak bisa. Kau harus bertobat. Anak-anak muda denger ya, hidup hormati Tuhan. Hizkia bilang, aku melakukan apa yang baik di matamu. Nonton film porno itu di mata Tuhan baik apa enggak? Saudara tetap nonton, berarti kau melakukan yang jahat apa enggak? Nggak usah angkat tangan, saya juga enggak akan tanya. Iya, itu urusanmu sendiri dengan Tuhan. Roh Kudus yang lihat hidupmu kok. Saya enggak lihat kok, pendeta enggak lihat. Tapi saya ngomong di sini untuk kebaikanmu. Ya, di mata Tuhan kau dugem itu baik apa enggak? Apa itu dugem, Bu? Dunia gemetar. Kau gemetar-gemetar di sana begini. Ya. Enggak baik, tapi kenapa kau lakukan? Di mata Tuhan selingkuh itu baik apa enggak? Enggak. Ya, jadi ani-ani baik apa enggak? Di Bandung ada ani-ani enggak? Jangan jadi ani-ani kau, ganggu suami orang. Ya, itu dosa, tidak baik di mata Tuhan. Kenapa kau lakukan? Ya, ayo kita belajar melakukan apa yang baik di mata Tuhan, supaya ada alasan untuk Tuhan tuh memperhatikan hidupmu. Kalau tidak ada alasan, ya jangan kau nuntut-nuntut Tuhan. Makanya hidupmu terkutuk terus. Kau tidak mau bertobat, kau tidak mau hormati Tuhan. Ya udah gitu nyanyi lagi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, pret. Malaikat bilang, apa alasannya saya dengar doamu? Ya, apa alasannya saya menjawab keinginanmu? Tidak bisa, saudara. Yesus bilang, minta apa saja, kalau kau hidup dalam firman-Ku dan firman-Ku ada dalam hidupmu, maka Aku akan menjawab. Firman Tuhan aja ndak ada, ndak tahu firman, ndak hafal firman, ndak pernah baca Alkitab.
Mau dibawa kemana hidupmu itu saudara? Banyak orang sombong hari-hari ini, ya tidak butuh Tuhan. Saya tuh kalau lihat orang hidup dalam dosa, ini orang sombong banget ya. Berasa napas dia yang punya ya. Belum aja kau delek-delek di rumah sakit, baru kau cari Tuhan. Kita bisa hidup semua karena hanya anugerah Tuhan. Kita bangun pagi ini anugerah Tuhan. Makanya hiduplah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ya, jangan marah-marah. Marah-marah itu juga melakukan apa yang tidak baik. Ya, jangan sakit hati, kepahitan, dipelihara. Ya, bagaimana hidupmu mau diberkati saudara. Lalu ketika Hizkia bilang ingat Tuhan, kita lihat ayat yang keempat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, ayat 5, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan apa? Telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan dapat bonus apa? Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Bukan cuma disembuhkan, bukan hanya diberi umur panjang. Tuhan kasih bonus, kau tidak perlu berperang. Tanganku yang akan memberi kemenangan terhadap Raja Asyur. Saudara, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita di hidup ini. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kuasa yang tidak terbatas. Kita butuh anugerah Tuhan. Karena itu hari ini yang harus kita lakukan hanyalah kejar perkenanan Tuhan. Waktu Tuhan berkenan, Dia lakukan semuanya bagi saudara dan saya. Saya gambarkan perkenanan Tuhan itu begini saudara. Saudara lihat roket itu kalau mau naik ke luar angkasa, dia harus menggunakan seluruh tenaga dan kekuatannya karena dia harus melewati yang namanya gaya gravitasi bumi. Kenapa dia harus keluarkan kekuatan powerful? Karena gaya gravitasi bumi itu adalah satu kekuatan yang berusaha menjatuhkan dia ke bawah. Roket itu harus menggerakkan seluruh kekuatannya. Banyak yang tidak kuat meledak di udara. Tapi kalau yang kuat, dia akan menembus atmosfer bumi. Lalu dia tiba masuk di namanya luar angkasa. Dan di sana dia tidak butuh power lagi. Dia tinggal mengorbit, melayang, melakukan semua tugasnya. Mencapai perkenanan Tuhan itu seperti itu. Waktu kau ingin mendekatkan diri memasuki perkenanan Tuhan, kau harus berjuang sekuat tenaga. Kenapa? Karena ada kuasa jahat, ada dirimu sendiri yang berusaha kau turun terus, jatuhkan imanmu supaya kau jauh dari Tuhan. Tapi ketika engkau bersandar dengan kekuatan Tuhan, kau tembusi atmosfer bumi itu, engkau masuk dalam perkenanan Tuhan. Saya mengalami saudara, saya belum melakukan, baru kepengen nih di otak saya, udah ada. Baru kepengen, udah ada. Saya tuh sampai bilang sama suami, ih Tuhan tuh ajaib ya. Sampai perkara-perkara kecil, apa yang saya baru mikir nih saudara, Tuhan udah sediakan. Itu yang saya lagi alami hari-hari ini. Ayo saudara, masuk dalam perkenanan Tuhan. Kejar perkenanan Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Karena itu kita mau berkata, dalam segala keadaan Tuhan, baik susah maupun senang, kita tetap mau berkata, Tuhan kami mau sungguh-sungguh untuk sekali Yesus, tetap Yesus. Kita mau kejar Tuhan, kita mau kejar perkenanan Tuhan. Bilang pada Tuhan, bangkit berdiri bersama saudara. Katakan di hadapan Tuhan, ini kami Tuhan. Lihat hati dan hidup kami. Apakah kami setia dan tulus hati mengasihi Engkau?
Apakah kami sudah melakukan yang baik di mata-Mu Tuhan? Ampuni kami Bapa. Kalau kami sering kali melakukan apa yang tidak baik di mata-Mu, hari ini kami mau bertobat Tuhan. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa kami masuk Tuhan. Karena ada begitu banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kami selesaikan dengan kekuatan kami. Firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau belajar menaruh seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam segala keadaan, berlimpah ataupun kurang, saat kami kuat ataupun saat kami lemah hari-hari ini, biar Yesus satu-satunya yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang mengalami masalah persoalan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau ambil alih waktu kami berserah kepada Tuhan, waktu kami percaya kepada Tuhan, waktu kami berkata sekali Yesus, kami tetap mengasihi Yesus. Itu komitmen di hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah. Sampai kapanpun juga kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Dijawab atau belum dijawab, kami mau tetap percaya. Dan inilah ungkapan hati kami. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksud-Mu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita gak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya gak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu,
Ayat ini berkata, tidak ada satupun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji Yesus, memuji tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini Dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi Dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata